يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عزم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتدائمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منحس لديك ويا الحساب غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن على جمعنا الهادر بمغفرة تمحو خطايانا في بدع ومعتدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل على المهتدي من طلعت شمس النهار ولا تنجم ظلمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعدل والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. bagi jemaah yang mau memegang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, hingga dengan petunjuk dan kasih sayang Allah kita bisa menghadiri satu majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebagai investasi akhirat kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan penjelasan ayat ke-28 dan ke-29 dari surat Al-Baqarah. Nah, pada kesempatan pertemuan kita akan membahas satu ayat, yaitu ayat ke-30 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa iz qala rabbuka lil malaikah, ay uzkur ya Muhammad hina qala rabbuka lil malaikati waqsus ala qaumika dhalik. Wa iz qala rabbuka lil malaika, kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan uzkur, ingatlah dan sebutkan atau ceritakan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, hina qala rabbuka lil malaika, hina artinya ketika, qala berkata, rabbuka Tuhanmu, kepada siapa? Lil malaika, kepada para malaikat. Wa qasus, dan ceritakan kisah tersebut, ala qaumika, kepada kaum engkau, dzalik, tentang persoalan tersebut. Kalau kita lihat ayat ini bercerita tentang pengkisahan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah ini adalah salah satu strategi dakwah Al-Qur'an. Jadi salah satu strategi dakwah Al-Quran itu adalah kisah, memberikan cerita-cerita. Yang tujuan cerita itu ada banyak. Kalau kita lihat Al-Quran, itu hampir sebagian besar isinya tentang cerita. Kita akan lihat misalnya kalau kita baca Al-Quran, cerita tentang penciptaan Adam, seperti yang akan kita bahas. Kita akan melihat cerita tentang Nabi Musa, yang Nabi Musa ini adalah seorang Nabi yang banyak disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kita akan mendengarkan melalui Al-Quran cerita tentang Nabi Isa, cerita tentang Nabi Yusuf, satu surat full bicara tentang Nabi Yusuf dari awal sampai akhir, dan cerita para nabi-nabi lain yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Apa tujuannya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tujuannya adalah supaya kita berpikir, supaya manusia itu merenung. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya Muhammad, ceritakan tentang kisah-kisah tersebut agar apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka itu memikirkan. Memikirkan dengan apa? Dengan akal dan hati. Jadi aklun itu dua maknanya. Aklun ya'qil wa yatafakkar, dan aklun yash'ur. Jadi akal yang memikirkan, yaitu otak kita, dan akal yang merasakan, yaitu hati kita. Makanya akal di dalam Islam itu mendapatkan posisi yang sangat penting. Kita diberikan oleh Allah akal ini untuk digunakan, untuk memikirkan dan bersikap kritis. Ini penting, Pak. Jadi kritis itu penting, dan ini bagian dari mengoptimalisasi akal kita. Maka kalau kita ngaji, jangan diam aja, harus kritis. Mempertanyakan. Tapi bukan merendahkan dan menghinakan. Kalau merendahkan dan menghinakan, itu namanya
logikanya orang kafir. Orang kafir, orang munafik itu bertanya untuk menghinakan, untuk merendahkan. Tetapi orang muslim, logikanya itu adalah untuk mencari informasi dan hikmah. Nanti akan disebutkan, malaikat itu kok kritis kepada Allah. Nanti akan dilihat di sini. Jadi, Allah berikan akal itu untuk merenungi apapun yang ada di muka bumi, termasuk kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu supaya kita renungi. Kalau kita renungi dengan akal sehat, maka ini akan masuk ke dalam hati kita, lalu kemudian akan menggerakkan perbuatan kita, perbuatan yang mengarah kepada kebaikan. Karena kita gunakan akal sehat, Pak. Tapi kalau kita nggak gunakan akal sehat kita, ya nggak heran kalau kita kemudian ta'assub. Pokoknya kalau yang ngomong dia, mau salah kayak saya penang benar. Tuh. Padahal dia manusia, Pak. Dia bisa salah, bisa benar. Kalau benar ambil, salah koreksi. Begitu caranya. Jangan semua yang datang dari A, benar semua, jangan. Tapi ditakar. Kira-kira benar nggak di perkataannya. Yang kedua, kenapa kisah-kisah itu disebutkan Allah dalam Al-Quran? Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah, tujuannya adalah kami, kata Allah, menceritakan kepada engkau tentang cerita para rasul. Tujuannya adalah ma nusabbitu bihi fu'adak, untuk memperteguh, memperkuat kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi ini manusia, pasti ada up and down. Tahu artinya up and down, Pak? Naik turun. Manusia namanya. Ketika mau diberikan tugas, bisa naik, turun. Kadang Nabi sedih, kadang Nabi gembira. Ketika Nabi kehilangan orang-orang dikasihinya, itu masa sedih. Maka Allah hibur dia. Allah perkuat hatinya. Ketika Nabi berdakwah, banyak tantangan. Bahkan tantangan Nabi yang dihadapi Nabi lebih berat daripada kita ketika berdakwah. Buya Hamka berdakwah, masuk penjara, itu biasa, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan 3 khalifah di zaman dinasti Abbasiyah, biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dakwah, tantangannya berat sekali. Maka Allah kemudian memperkuat hati Nabi Muhammad SAW, apa? Dengan kisah para nabi. Ya Muhammad, ini belum seberapa. Kalau kau lihat cerita nabi-nabi sebelum engkau, itu lebih berat lagi. Artinya apa? Diperteguh hatinya sehingga Nabi kemudian termotivasi lagi. Misalnya cerita tentang siapa? Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa itu perjuangannya, Pak? Nabi Ibrahim mau dibakar. Kemudian Nabi Isa dihina, bahkan mau dibunuh oleh para pengikutnya sendiri dari Bani Israel. Maksudnya dari bangsanya sendiri, Bani Israel. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Perjuangannya berat. Maka cerita-cerita itu diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita. Tujuannya adalah supaya Nabi tidak putus asa di dalam berdakwah. Yang ketiga adalah untuk pelajaran bagi kita. Kalau bagi Nabi untuk memperteguh, tapi bagi kita untuk apa? Ibrah. Makanya di dalam surat Yusuf, di akhir-akhir ketika cerita Nabi Yusuf, dari episode awal sampai episode akhir itu ditutup dengan satu ayat, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di sini ada 2 huruf taukid ya. Kalau kita belajar nahwu shorof, itu ada lam dan qad. Laqad kana fi qasasihim. Sungguh di dalam cerita mereka benar-benar ada ibrah. Apa itu ibrah? Ibrah itu artinya moral lessons, pelajaran moral. Yang kalau kalian ambil pelajaran itu, maka kalian akan beruntung. Jadi ada pelajaran di situ. Nah, bagi kita, ketika mendengar cerita-cerita yang disebutkan dan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, itu mengambil nilai moralnya.
pelajaran moralnya dan pelajaran spiritualnya. Itu yang diambil. Misalnya ketika bicara Nabi Yusuf, apa sih nilai moralnya? Yaitu kesabaran dan keimanan. Bagaimana Nabi Yusuf sabar menghadapi cobaan-cobaan. Bahkan setengah hidupnya itu penuh dengan cobaan. Kalau kita lihat surat Nabi Yusuf, Pak, setengah hidupnya penuh dengan cobaan. Dan di akhir episode kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Sampai kata Nabi Yusuf, ya Allah, Engkau telah memberikan kekuasaan kepada aku dan ilmu pengetahuan. Maka kemudian matikan aku bersama orang-orang yang baik. Dia minta sama Allah supaya cepat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tentang kisah. Nah, di sini diceritakan, ingatlah ketika Tuhanmu ya Muhammad berkata kepada para malaikat. Jadi yang berkata siapa di sini? Allah. Yang menjadi audiensnya siapa? Malaikat. Nah, siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah bentuk jamak. Kita bahas satu-satu nih Pak supaya kita paham. Malaikatun itu jamak dari malakun. Waja'a malakul mauti bil haq. Malaikat berarti mufradnya, kalimat tunggalnya itu adalah malakun. Jamaknya malaikatun. Kata malakun itu awal mulanya dari kata malak, bukan malak. Malakun. Tapi karena hamzah ini agak sedikit mengganggu pada saat diucapan, maka kemudian dihilangkan jadi malakun. Awalnya malakun. Kata malakun itu diambil dari hamzah, lam dan kaf. Maka muncul kata alukah. Al-alukah dalam bahasa Arab artinya ar-risalah. Apa itu ar-risalah? Artinya utusan. Orang yang diutus namanya rasul, jamaknya rusulun. Maka malaikat ini adalah utusan-utusan Allah. Yang diutus oleh Allah itu malaikat. Makanya nanti istilah yang digunakan adalah bukankah telah datang kepada kalian rusul? Jadi para malaikat-malaikat disebut dengan rusul. Karena apa? Karena maknanya sama. Dan malaikat tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin nanti dia protes seperti yang disebutkan ini. Apakah protesnya itu pembangkangan? Atau ada sifat hasad di dalam diri malaikat terhadap Nabi Adam? Itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena malaikat itu, kata Allah, diciptakan dari cahaya dan mereka ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu adalah hamba Allah yang mukramun, mulia. La ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat terhadap semua perintah yang diperintahkan Allah kepada mereka. Beda kalau kita. Karena kita ini diberikan dua potensi, baik dan buruk. Maka potensi buruk kadang-kala lebih mendominasi kita ketimbang potensi baik. Kadang-kala potensi baik mendominasi potensi buruk. Jadi bisa berimbang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang menurun. Maka supaya Anda imannya bertambah, sering hadiri majelis ilmu. Nanti kalau Anda sudah hadir majelis ilmu, keluar, nongkrong di tengah jalan, imannya berkurang lagi. Kenapa? Pertama, ada orang lewat, disuit-suitin, tuh. Kalau ada perempuan cakep lewat, atau kalau ada orang-orang yang menurut kita agak aneh, kita omongin tuh, kok pakaiannya begitu sih, macam-macam lah. Iman kita turun lagi. Masuk kemudian majelis, naik lagi imannya. Kira-kira yang hadir sini imannya kuat nggak Pak sekarang? Lagi kuat nih, masih dicas. Tapi kalau dicas itu kan kuat dia naik. Nanti kalau sudah keluar dari cas, dia turun. Itu iman seperti itu. Makanya cas terus supaya keimanan kita semakin kuat. Jadi malaikat itu seperti itu, maka tidak mungkin ada malaikat yang maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berapa jumlah malaikat?
La ya'lamu adadahum illallah. Jumlah mereka hanya diketahui oleh Allah. Tetapi kita diwajibkan percaya kepada 10 malaikat. Dari SD, ibtidaiyah, diniyah kita diajarkan. Masih hafal Pak nama malaikatnya? Masih hafal? Yang hafal cuma 4 doang, 6-nya lupa. Itu pun juga sering disebutin orang. Pertama Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Hafal masih. Itu kan hafalan kita masih kecil tuh. Pokoknya mulai dari Jibril lah. Akhirnya Ridwan, Malik. Atau Malik, Ridwan. Kita tahulah fungsi-fungsinya dari 10 malaikat yang memang itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali malaikat Ridwan. Namanya nggak disebutkan. Tetapi yang menjaga surga itu disebutkan. Tetapi nama Ridwan tidak disebutkan. Nah itu yang wajib kita imani. Tetapi kalau ditanya jumlahnya banyak. Dan yang pertama kali diciptakan malaikat itu adalah malaikat pemikul arash. Yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Dia memegang arash, Pak. Anda bayangkan dari zaman pertama sampai nggak tahu kapan itu mulainya. Kita nggak tahu. Dia dipikul arash itu oleh malaikat hamalatul arsh. Di dalam Al-Quran ada. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan di bumi ini nih, di bumi, bukan di bumi di mana, tapi di bumi yang kita injak, apa? Khalifah. Ai khaliqun fil ardi wa muttakhidun fiha khalifatan yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Au qaman yakhlufu ba'duhum ba'dan qarnan ba'da qarnin wa jilan ba'da jilin. Kata Syekh Ali As-Sabuni, maksudnya adalah aku, kata Allah, akan menciptakan khaliqun. Jadi ada 2 kata digunakan, ja'ilun dan khaliqun. Kalau khaliqun itu artinya menciptakan dari ketiadaan, khaliq. Tapi kalau ja'ilun menciptakan dari keadaan, dari yang ada. Misalnya saya membuat kursi. Kursi itu dibuat apakah dari ketiadaan? Dari materi yang ada. Materi yang ada apa? Pohon, kayu misalnya. Itu materi yang ada. Itu namanya ja'ala atau sona'a. Tetapi khalaqa dari ketiadaan. Maka Allah mengatakan khalaqa Adam. Allah menciptakan Adam. Bukan ja'ala Adam, khalaqa Adam. Kalau ja'ala Adam berarti dari keadaan, dari sesuatu materi yang ada. Tetapi digunakan khalaqa. Tetapi di sini maksudnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Berarti nanti dari sesuatu yang sudah ada, khalifah. Nanti apa maksudnya khalifah di sini? Kata Allah, ditafsirkan oleh Syekh Ali Sabuni, khaliqun fil ardi, Allah menciptakan di muka bumi, wa muttakhidun fiha, dan menjadikan di dalamnya apa? Khalifatan, sebagai khalifah, yakhlufuni, yang menjadi penggantiku, kata Allah, fi tanfidhi ahkami, di dalam melaksanakan hukum-hukum dan aturan-aturanku, fiha, di muka bumi. Siapa? Wa huwa Adam, yaitu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Au qauman, atau makhluk generasi dari Adam. Kita ini termasuk generasi dari Nabi Adam. Yakhluqu ba'duhum ba'dan, yang saling menggantikan sebagian yang lain kepada sebagian yang lain, qarnan ba'da qarnin, sepanjang masa, wajilan ba'da jilin. Jil itu artinya generasi, generasi setelah generasi. Kita ini disebut khalifah, yaitu pengganti. Nah, kata khalifah itu dari bahasa Arab khalafa yakhlufu. Khalifah itu artinya yang menggantikan. Jadi awal kata di dalam bahasa Arab
Kata khalafa yakhlufu khalifatan itu artinya yang menggantikan. Pertanyaannya adalah menggantikan siapa? Berarti ada yang digantikan dong. Kalau disebut pengganti ada yang digantikan. Kata para mufassir Al-Quran, mereka mengatakan Nabi Adam itu menggantikan sebagai khalifah di muka bumi bangsa jin. Jadi yang digantikan adalah bangsa jin. Berarti kalau Adam menggantikan jin, berarti yang diciptakan pertama kali siapa? Jin. Jadi jin itu diciptakan pertama kali, kata hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha khalaqal malaikata yaumal arbi'a. Allah menciptakan malaikat hari Rabu. Wa khalaqal jin, dan Allah menciptakan jin yaumal khamis, pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam yaumal Jumat, dan Allah menciptakan Nabi Adam pada hari apa? Pada hari Jumat. Fakafara qaumun minal jin, lalu kemudian sekelompok bangsa jin menjadi kafir. Fakanatil malaikatu tahbitu ilaihim fil ardi fatuqatilum. Kemudian para malaikat turun ke muka bumi untuk membunuh mereka. Jadi bangsa jin itu pertama kali bangsa yang menempati bumi. Tapi karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan penumpahan darah, saling bertempur antara bangsa jin dengan bangsa jin yang lain, akhirnya Allah utus. Siapa yang diutus? Malaikat. Siapa pimpinannya? Jibril. Jadi pimpinannya adalah malaikat Jibril, turun ke muka bumi diperintahkan Allah untuk memerangi mereka. Fakanatid dima'u wa kanal fasadu fil ard. Lalu kemudian terjadilah pertumpahan darah dan terjadilah kerusakan di muka bumi. Berarti Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebagai pengganti untuk memakmurkan bumi. Siapa yang digantikan? Bangsa jin. Dan jin itu diciptakan lebih dulu daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dulu, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali mereka beribadah kepadaku. Jadi makna pertama dari kata khalifah itu bukan pemimpin, tetapi adalah pengganti. Pengganti siapa? Pengganti generasi sebelumnya yang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Itu makna pertama. Makna yang kedua, khalifah itu yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam beserta anak cucunya termasuk kita, itu merupakan pengganti Allah di muka bumi. Maka disebut dengan khalifatullahi fil ardi, khalifah Allah di muka bumi. Maksudnya apa? Anda mempunyai tugas untuk memelihara bumi ini, jangan dikotori, jangan dirusak. Manfaatkan semua yang ada di muka bumi ini, jangan dirusak, dan mengoptimalkan penggunaan semua yang pernah diciptakan oleh Allah. Di dalam tafsir sebelumnya kita sudah jelaskan, Allah menciptakan apa yang di muka bumi ini buat kita dan menundukkan itu. Saya pernah ceritakan, kalau Allah tidak tundukkan kayu untuk kita olah, kita manfaatkan, maka nggak mungkin ada meja seperti ini. Tapi karena Allah tundukkan, maka kayu ketika ditebang dia diam aja. Coba kalau Allah tidak tunjukkan, Pak, tidak tundukkan, pohon Anda tebang, lawan nggak, Pak? Anda jadi pukul melawan, ini ditebang pasti melawan. Kalau tidak, sakhara lakum ma fil ardi, Allah menundukkan semua yang ada di muka bumi untuk kau olah, kau manfaatkan, tapi jangan dirusak. Besi ditundukkan oleh Allah sehingga kita bisa membuat apa? Bisa membuat alat-alat yang kita pakai saat ini. Apalagi air, Pak, yang kita minum, kalau Allah tidak tundukkan, nggak mungkin air bisa diminum, dia akan melawan kita. Tapi karena Allah tundukkan air itu, maka ketika kita minum, air tidak melawan. Jadi
Kita berterima kasih kepada Allah, Allah ciptakan air dan Allah tentukan air itu untuk dimanfaatkan oleh kita. Maka tugas kita sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pengganti Allah di muka bumi ini, maksudnya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu jangan merusak bumi. Maka turunlah syariat-syariatnya. Jangan melakukan pembunuhan, jangan melakukan pencurian, jangan melakukan kezaliman dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Kalau Anda melakukan itu berarti Anda melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Itu makna kedua. Makna yang ketiga, lalu kemudian mengalami proses perkembangan. Maka khalifah itu diartikan sebagai pemimpin. Dan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang membicara itu adalah Allah, ya Daud ini ja'iluka khalifah. Allah menjadikan engkau, wahai Daud, sebagai apa? Khalifah. Apakah artinya pengganti di situ? Sebagai pemimpin. Itu yang kemudian dipakai istilah itu untuk memberikan nama kepada pemimpin-pemimpin Islam. Misalnya dinasti Umayyah disebut dengan khalifah pemimpinnya. Dinasti Abbasiyah disebut dengan khalifah. Karena kata khalifah ini nanti muncul kata imam, pemimpin. Muncul kata apa lagi? Amir. Amir itu pemimpin. Seperti Umar bin Khattab nggak mau disebut dengan khalifah, dia mau disebut dengan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar disebut khalifah, oke, karena dia khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab disebut oleh pengikutnya, rakyatnya, ya khalifah Rasulullah, terlalu panjang. Maka kata Umar, terlalu berat ini disebut, nggak enak didengarnya. Maka digantilah ya Amirul Mukminin. Maka kalau sholat tarawih itu apa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kan ada itu. Kok nggak khalifah? Kalau Abu Bakar disebut khalifah. Itu ada sejarahnya, Pak. Jangan anggap enteng tuh pembacaan itu. Ada juga sebabnya. Seperti yang diceritakan bahwa Umar bin Khattab itu lebih menggunakan istilah Amirul Mukminin. Nah, di dalam penentuan seseorang sebagai khalifah, sebagai pemimpin, seperti yang dikatakan oleh Nabi Daud, dikatakan oleh Allah kepada Nabi Daud, itu harus ada kualitas yang melekat di dalam seorang pemimpin. Nah, ini pas nih masa-masa tahun politik. Apa? Ada dua ayat, Pak, yang meskipun tidak menyatakan secara jelas tentang kualitas pemimpin yang perlu kita pilih, tetapi di dalam dua ayat itu ada pesan. Saya akan ceritakan. Yang pertama ada ayat cerita tentang putrinya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu tinggal semasa dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Syuaib dulu baru Nabi Musa. Nah, putri Nabi Syuaib di dalam Al-Quran disebutkan dua di situ. Satu ketika Nabi Musa itu melakukan sesuatu yang membuat kemarahan Raja Mesir, Fir'aun. Larilah dia. Di dalam surat Al-Qasas diceritakan lari ke satu negeri namanya Madian. Negeri Madian. Nanti dibuka surat Al-Qasas, dilihat terjemahannya. Pada saat ketika berada di negeri Madian, Nabi Musa lalu kemudian istirahat. Nabi Musa dalam keadaan membutuhkan sesuatu, maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni anzaltu ilayya min khairin faqir. Sebutkan di situ. Ya Allah, aku terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku, aku sungguh membutuhkan. Fakir. Fakir itu membutuhkan. Nah, doa ini bisa dipakai, Pak, kalau kita mau cari kerja. Jadi kalau kita mau cari kerja, banyak baca doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Musa setelah mengucapkan doa itu, dia lihat ada kerumunan orang sedang memberikan minum kepada hewan ternaknya di satu sumur. Di kejauhan ada dua perempuan nunggu untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya. Karena di situ laki-laki semua, dia nggak bisa masuk.
Nabi Musa perhatikan, kayaknya orang ini butuh pertolongan nih. Nabi Musa lalu mendekati putri Nabi Syuaib dan dia belum tahu itu putri Nabi Syuaib. Lalu ditanya, "Ma khatbuka?" Apa yang kau perlukan? Akhirnya putri Nabi Musa mengatakan, kami tidak bisa memberikan minuman kepada hewan ternak kami hatta yusjiru ri'a wa abuna syaikhun kabir. Sampai orang-orang yang tadi memberikan minuman kepada hewan ternak mereka itu bubar, baru bisa. Sementara bapak kami itu sudah tua renta. Siapa bapaknya? Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa dia mengulurkan pertolongan tangan kepada kedua putri Nabi Syuaib. Karena di sini banyak orang, di sananya ada satu sumur, yang sumur itu tertutup batu besar. Yang batu besar ini nggak bisa diangkat oleh kebanyakan orang biasa. Butuh banyak orang untuk mengangkat itu. Nabi Musa lalu dekati sumur yang tertutup batu besar itu, dia angkat tuh batu besar itu sendiri, Pak. Maka Nabi Musa itu orang yang kuat. Mukul orang aja mati, sampai dia kabur ke Madian karena mukul orang aja mati. Kira-kira orang hebat gitu, Pak. Dia mukul orang mati. Kita mukul orang, tangan kita yang sakitan. Kebalikan. Nah, dia angkat batu besar itu, lalu diberikan minum kepada hewan ternak dari putri-putri atau dua putri Nabi Syuaib. Akhirnya dua putri Nabi Syuaib pulang. Dia ceritain sama bapaknya, "Pak, tadi kami dibantu oleh seorang pemuda yang sangat kuat." Diceritain tuh Nabi Musa. Kalau gitu panggillah datang ke sini, kita akan berikan sesuatu kepadanya. Nabi Musa yang memang membutuhkan pertolongan saat itu, dengan doanya tadi, ya langsung dia terima, datang ke tempat Nabi Syuaib. Lalu salah satu putri Nabi Syuaib mengatakan, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kata putri Nabi Syuaib, "Wahai bapak," salah seorang berkata, "gimana kalau seandainya kita jadikan Musa ini sebagai petugas kita, pekerja kita?" Istajirhu, maksudnya kita jadikan dia sebagai petugas kita yang bekerja. Maka presiden juga termasuk petugas kita, Pak. Karena kita yang mengupah dia. Berarti bukan petugas partai. Perlu dipahami itu. Pelayan rakyat, khadimul ummah, petugas kita. Maka kalau dibilang petugas partai, maksudnya apa? Orang yang kita yang pilih, kita yang bayar, bukan partai yang bayar. Itu keliru, itu konsepnya keliru. Tapi kita bukan mengkritik mereka, kita memposisikan sesuai dengan porsinya. Kita yang pilih. Lalu kata putri Nabi Syuaib, "Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin." Orang yang terbaik yang bisa kita jadikan petugas kita, pekerja kita. Kata putri Nabi Syuaib apa? Al-Qawiyul Amin. Bukan Jokowi Ma'ruf Amin ya. Al-Qawiyul Amin artinya orang yang kuat dan orang yang Al-Amin. Berarti dua ciri ini harus ada. Yang perlu dipilih adalah yang kuat. Kuat itu maksudnya apa? Badannya harus kuat. Kalau ke PHJ di presiden setengah mati nih. Misalnya, udah nggak kuat. Yang kuat badannya, nggak sakit-sakitan. Yang kedua, al-amin. Bisa dipercaya. Kalau diberikan amanah, dia bisa melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya, profesional. Transparan, maksudnya gitu. Transparan itu nggak boleh ditutup-tutupi, harus jelas. Itu yang pertama. Jadi harus ada kualitas, kuat, fisiknya dan kuat, pendiriannya tegas. Yang kedua adalah dia bisa dipercaya, diberikan amanah, dia jalankan dengan baik. Yang kedua, cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih, ada satu episode di mana dia dikeluarkan dari penjara. Betul Pak ya? Setelah keluar dari penjara, karena dia mentakwilkan mimpi raja dan memberikan solusi, akhirnya raja panggil. Raja bilang, ini Raja Mesir, Fir'aun yang baik hati ya. Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aunnya jahat, zalim. Ini yang baik, zaman Nabi Yusuf. Dipanggil Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ditawari atau diminta untuk memperkuat pemerintahannya. Karena dia bisa beri solusi ini terhadap mimpi raja, di mana raja bermimpi bahwa negeri Mesir akan mengalami satu bencana yang besar, yaitu paceklik, kekeringan. Tapi solusinya diberikan oleh Nabi Yusuf.
Apa kata Nabi Yusuf ketika ditawari untuk memperkuat pemerintahan dari Raja Mesir? Apa? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya Allah, jadikan aku, bukan ya Allah, wahai Raja, jadikan aku apa? Ala khazainil ardi, menteri perbendaharaan negara. Jadi yang ngatur soal pertanian, soal keuangan, lain sebagainya, ini penting. Maka menteri yang paling penting itu adalah menteri keuangan dan menteri yang terkait dengan pertanian saat itu. Inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, aku ini adalah orangnya hafiz, yang mampu menjaga. Menjaga apa? Tadi amanah. Yang kedua, alim, mempunyai ilmu pengetahuan. Maka syarat yang kedua, menurut Nabi Yusuf, perkataan Nabi Yusuf adalah yang pertama harus amanah, yang kedua harus punya ilmu, Pak. Kalau Anda memimpin satu negeri, nggak punya ilmu, berantakan nggak apa yang dipimpin? Berantakan. Makanya bahasanya harus sekolah. Bukan tidak sekolah. Maka kalau mau lelang diri kita untuk mendapatkan jabatan, ada ijazahnya nggak, Pak? Ada ijazahnya, bukan ijazah bodong. Bukan ijazah palsu, ijazahnya benar di sekolah ini. Ada tandanya. Semakin tinggi pendidikannya, semakin bagus. Kenapa? Karena ukuran untuk menilai orang berilmu itu adalah pendidikan. Ukuran orang itu berpendidikan, dia bersekolah. Ukuran orang sekolahnya tinggi, dia harus punya peringkatnya tuh S1, S2, S3. Maka harus S3. Maksudnya begitu. Tinggal Bapak pilih saja siapa yang S3 di situ presidennya. Bisa dipilih kan? Bisa. Udah iya aja. Saya nggak kampanye, saya cuma memberikan tip-tipnya aja supaya tahu bahwa ini penting. Nah, jadi yang dimaksud khalifah dalam konsep politik itu adalah pemimpin. Kalau tadi pengganti, pemimpin yang mengatur urusan orang-orang beriman dan masyarakat secara keseluruhan. Maka itu menjadi penting. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Allah dengan perkataan malaikat. Malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ai qalu ala sabili ta'ajjubi wal isti'lam kaifa tastakhlifu haula wa fihim may yufsidu fil ardi bil ma'asi. Kata para malaikat, mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang melakukan kerusakan? Kata Syekh Ali As-Sabuni dijelaskan, mereka berkata ala sabili ta'ajjub wal isti'lam. Jadi pertanyaan malaikat itu bukan pertanyaannya untuk mengkritik Allah. Nggak mungkin mereka mengkritik Allah. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan Allah untuk mematuhi perintah Allah. Pertanyaan malaikat di sini kata Syekh Ali As-Sabuni adalah ala sabili ta'ajjub wal isti'lam. Yaitu menyatakan keheranan. Nanti kita lihat kenapa malaikat heran. Yang kedua, menyatakan, minta informasi apa hikmahnya menciptakan di muka bumi ini seorang makhluk yang menggantikan bangsa jin. Kaifa tastakhlifu haula, bagaimana engkau akan menjadikan seorang pengganti mereka itu? Wa fihim, di antara mereka itu ada may yufsidu fil ardi, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi bil ma'asi, dengan melakukan maksiat-maksiat, kata malaikat. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, ay yuriqud dima'a bil baghi wal i'tida, yaitu menumpahkan darah dengan melakukan kerusakan dan melakukan permusuhan dan peperangan-peperangan. Itu kata malaikat. Nah, perkataan malaikat ini sekali lagi bukan untuk mendebat Allah. Satu. Karena tidak mungkin malaikat mendebat Allah. Yang kedua, bukan juga karena iri hati dan dengki kepada Nabi Adam yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Tetapi mereka itu memiliki satu gambaran sampai kemudian meminta penjelasan kepada Allah, isti'lam, meminta penjelasan kepada Allah. Apa? Karena mereka itu telah memahami desain pembuatan manusia, itu ada potensi baik dan buruk. Itu dia punya gambaran. Nah, kalau potensi baik, akal akan menuntun kepada kebaikan. Kalau potensi buruk, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fujur.
akan mengantarkan kepada kerusakan di muka bumi dan penumpahan darah. Maka malaikat mengatakan, apa hikmahnya engkau ciptakan ini wahai Allah? Itu satu. Yang kedua, malaikat itu berdasarkan pengalamannya lalu menganalogikan, mengkiaskan, mencari kesamaan. Apa? Makhluk sebelum ini, kata malaikat, bangsa jin, ketika engkau ciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yang mereka lakukan apa? Kerusakan. Lalu melakukan penumpahan darah. Apakah orang seperti ini yang mau diciptakan? Kalau seperti ini, nanti akan yasfikud dima wa yufsidu fil ardi. Wa yufsidu fil ardi wa yasfikud dima. Dia akan melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan penumpahan darah. Itu pikiran malaikat. Maka kemudian bisa kita pahami, malaikat itu hanya mengajukan satu pertanyaan yang tujuannya adalah minta penjelasan. Apa hikmahnya? Apa kata Allah? Lalu malaikat bilang juga, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah itu bertasbih kepada engkau dan menyucikan engkau. Kenapa perlu diciptakan lagi makhluk yang nanti akan berpotensi melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Nah, di sini ada satu pesan. Pesannya adalah memang malaikat itu bentuk ketaatannya, ibadahnya kepada Allah itu ada 3. Yang pertama adalah bertasbih. Jadi malaikat ibadahnya kepada Allah satunya adalah bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Kata Allah, malaikat itu bertasbih kepada Allah siang dan malam, wala yafturun, tidak pernah lemah, tidak pernah capek. Kalau kita capek 1000 kali Bapak tasbih, Bapak udah ngantuk. Capek, lelah. Malaikat tidak pernah lelah. Yap turun, tidak pernah lelah. Dan tasbihnya malaikat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, makalah dipakai kita. Maka Anda kalau menggunakan tasbih, tasbihnya begini. Subhanallah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kalau kita bertasbih kepada Allah, ketika melakukan pekerjaan jadi ringan. Ketika ada masalah akan terselesaikan. Dan kata Allah, kata Nabi, orang yang banyak bertasbih, dia tempatnya adalah di surga. Karena tasbih pekerjaannya para malaikat. Yang kedua, malaikat juga sholat seperti kita. Yang ketiga, malaikat juga melakukan haji, tawaf seperti kita. Tawafnya di mana? Di Ka'bah. Di mana Pak tawafnya? Tawafnya adalah di langit ke-7 ada satu Ka'bah yang mereka kitari, namanya Baitul Ma'mur. Yang posisinya adalah itu selurus dengan Ka'bah yang ada di muka bumi. Jadi porosnya. Kalau seandainya ini roboh, Baitul Ma'mur jatuhnya ke Ka'bah di muka bumi, jadi satu poros. Kalau kita Ka'bahnya di Baitullahil Haram, kita tawaf, sementara malaikat Ka'bahnya di langit ke-7 namanya Baitul Ma'mur. Itu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Wal baitil ma'mur was-saqfil marfu. Ada kan? Di juz amma itu. Nanti dicari itu. Nah, jadi malaikat juga kerjanya itu, tapi mereka enggak bersedekah, tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Ya mereka enggak menikah, enggak apa-apa, enggak ada yang memang diciptakan untuk itu. La yasrubun wa la yakulun. Tidak minum, tidak makan. Makanya yang diutus kepada kita bukan malaikat sebagai rasul, tapi adalah manusia. Karena bisa jadi contoh. Anda bisa bayangkan kalau malaikat jadi rasul, bagaimana ngajari pernikahan? Bagaimana mengajari cara memperlakukan istri-istri? Makanya hikmahnya adalah harus dalam bentuk manusia. Nah, ketika malaikat mengatakan itu, apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Berarti ada hikmah terbesar dari penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan Adam ini adalah makhluk spesial. Kenapa? Diciptakan langsung dengan tangan Allah, ditiupkan langsung ruhnya oleh Allah,
dan malaikat diperintahkan sujud, dan Adam diajarkan nama-nama, langsung gurunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.